Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taib Pascal dari kelas 12 3 ingin membacakan bab 3. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin yaitu sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputus asa serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara kala itu Presiden Soekarno pada rentan tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin latar belakang kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 belum punah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat disalahkan sebagaimana mestinya. Partai politik saling menjatuhkan merasa lebih mengutamakan kepentingan masing-masing. Dewan Konstitusi yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Proses demokrasi terpimpin pada awalnya merupakan tawaran oleh Presiden Soekarno Februari 1975, tawaran tentang pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi dikenal dengan Konversi Presiden 1957. Sistem demokrasi terpimpin ditetapkan melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dampak dan pengaruh. 1. Dibubarkannya Dewan Konstituante hasil pemilu 1955, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. Konstitusi Kabinet Juanda digantikan dengan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Perubahan sistem pemerintahan dari parlemen kepada presidensial. Presiden menggunakan konsep demokrasi terpimpin saat menyampaikan pidato pada tanggal 17 Agustus 1959 serta menjadikan sebagai garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia. Terjadi konflik antara DPR dan Presiden yang berujung pada dibubarkannya DPR dan digantikannya dengan DPR GR yang dibentuk oleh Presiden pada kekuatan politik nasional. Nasionalis, kelompok agamis, kelompok komunis untuk mendukung jalannya pemerintahan pada perkembangan Presiden Soekarno banyak mendapatkan pertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari pihak parlemen, tokoh-tokoh bangsa maupun partai-partai berhaluan nasionalis dan agama. Kekuatan politik dan pengaruh TNI AD. TNI AD memainkan peranan politik di Indonesia setelah berlakunya SOB, Undang-Undang Darurat dan Perang. Di era Kabinet Juanda dan adanya pemberontakan PRRI Permesta pada tahun 1958, hal ini membuat pengaruh TNI AD semakin menguat. Bahkan dikembaliknya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara merupakan usulan TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Kekuatan politik dan pengaruh PKI. Kekuatan politik dan pengaruh PKI lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkitnya pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. Kemudian dengan menyokong gagasan Inasukom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat posisinya
Sejak PKI berusaha menyaingi dengan memanfaatkan dukungan PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno secara sistematis. PKI berusaha memperoleh citra sebagai pendukung kebijakan Presiden yang menguntungkannya. PKI melakukan berbagai upaya memperoleh dukungan dari masyarakat. PKI TNI AD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.